Belajar bersama mengenai jari-jari atom sebagai sifat keperiodikan unsur. Di sini yang dimaksud sifat keperiodikan unsur itu maksudnya adalah di dalam tabel periodik, di dalam SPU, sistem periodik unsur. Tabel SPU itu ya, yang ada banyak unsurnya. Nah, sifatnya yang dimaksud itu adalah salah satunya jari-jari atom. Sifat-sifat keperiodikan unsur itu ada banyak. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan masih banyak lagi. Cuman yang akan kita bahas di sini, kita akan mendiskusikan lebih dalam mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak yang dihitung dari inti atom sampai ke kulit yang paling luar. Sama halnya dengan matematika ya. Jari-jari itu disimbolkan dengan R, kalau diameter itu disimbolkan dengan D. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan jari-jari bola pejal, bola berongga atau apapun. Tapi di matematika yang dimaksudkan di sini adalah atom. Nah, jari-jari atom ini bisa dinyatakan dalam satuan angstrom. Angstrom itu penulisannya seperti A dikasih tanda derajat atasnya. Sama dengan 100 pikometer. Kalau kita konversikan ke meter itu adalah 10 pangkat min 12 meter. Jari-jari atom ini dalam SPU ukurannya berkisar antara 30 sampai 300 pikometer. Jenis-jenis jari-jari atom itu ada 3, jari-jari atom kovalen, jari-jari logam, sama jari-jari van der Waals. Jadi ketiga ini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu jari-jari kovalen. Seperti halnya dengan namanya, yang namanya jari-jari kovalen ini dimiliki oleh beberapa atom atau beberapa elemen yang elemennya itu memiliki ikatan kovalen. Ikatan kovalen dimiliki oleh unsur non-logam. Ini. Elemen ini merupakan elemen non-logam. Jadi, caranya, secara teknisnya, cara mengukurnya yaitu setengah dari jarak internukleat antara dua atom bertetangga terdekat dengan kisi kristal. Kata kuncinya di sini adalah kisi kristal, gitu. Contohnya misalkan ikatan antara C dengan Cl, C atau Cl dengan Cl. Ini adalah dua atom yang sama-sama non-logam. Berarti kalau misalkan kita mau mengukur jari-jari kovalen, itu kan tadi sudah disebutkan setengah dari jarak internuklear antara dua atom bertetangga terdekat dalam kisi kristalnya. Gitu. Berarti yang ini jari-jarinya kan setengah gitu. Nah, jari-jari kovalen salah satu atom, misalkan tadi atom Cl, itu dapat digunakan untuk menentukan jari-jari kovalen unsur lain. Misalkan C. Jadi ikatan C mengikat dengan Cl, CCl gitu. Terus yang kedua adalah jari-jari logam. Jari-jari logam tentunya dimiliki oleh elemen-elemen logam, yang mana pengertiannya adalah setengah jarak dari jarak internuklear terdekat dari atom-atom dalam kristal logam. Kalau yang jari-jari kovalen tadi adalah dalam kisi kristal, kalau yang ini dalam kristal logam. Sedangkan jari-jari van der Waals ini khusus untuk elemen atom-atom yang tidak bisa saling berikatan. Contohnya seperti gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Golongan 8A. Atom-atom elemen ini tidak termampatkan atau tidak terpadatkan. Gitu. Terus kecenderungan dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik atau dalam SPU, kecenderungannya adalah
jari-jari atom semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Kalau misalkan ke kiri ini dalam satu periode, dan ke bawah ini berarti dalam satu golongan, itu dia meningkat. Jadi kesimpulannya ke kiri dan ke bawah itu dia jari-jarinya semakin besar. Kita bandingkan saja, misalkan AR sama SI, lebih kiri siapa? Jelas SI, artinya SI yang memiliki jari-jari yang lebih besar. Kalau kita bandingkan antara SI sama RB, lebih kiri dan lebih bawah RB, sehingga jari-jarinya lebih besar yang RB. Itu untuk jari-jari atom. Sekarang kita bahas tentang jari-jari ion. Yang namanya ion itu adalah yang ada muatannya. Ion itu ada muatannya. Muatan itu dia bisa positif, namanya adalah kation. Bisa juga negatif, berarti namanya adalah anion. Pengertiannya sendiri adalah jari-jari yang menunjukkan ukuran ion pada senyawa ion dengan pengukuran difraksi sinar X. Jari-jari positif dalam lintasan ion unsur selalu lebih sedikit daripada jumlah lintasan atomnya dengan melepas elektron. Sedangkan jari-jari ion negatif dia lebih bertambah karena dia menangkap elektron. Berarti kan elektronnya kan dia semakin banyak gitu. Jari-jari atom Na ini yang tidak ada muatannya, yang netral, itu dia lebih besar daripada ion Na+. Karena di sini muatannya plus. Plus itu artinya apa? Dia melepas elektron. Sedangkan untuk jari-jari ion Cl yang netral, jari-jari atom Cl, itu dia kurang dari jari-jari atom Cl. Artinya Cl-nya yang lebih besar. Karena kalau kita plesetkan, min itu artinya adalah menangkap elektron. Berarti elektronnya lebih banyak, jari-jarinya sehingga lebih besar gitu. Berarti contohnya misalkan F sama F-, tentunya akan lebih besar F-. Mg2+ sama Mg tentunya akan lebih besar yang Mg tidak bermuatan, Mg yang netral. Karena plus ini dia artinya adalah melepas. Melepas berarti semakin kecil ya. Kalau min itu artinya adalah menangkap, berarti semakin banyak elektronnya, sehingga jari-jarinya juga semakin banyak gitu. Kemudian kecenderungannya dalam satu golongan itu berarti dia semakin ke bawah, dia semakin besar. Contohnya misalkan kita ambil contoh Na, K, Rb, Cs. Ini kan letaknya kalau dalam SPU itu adalah Na, K, Rb, Cs. Sementara dalam satu golongan semakin ke bawah jari-jarinya itu semakin besar. Berarti yang paling besar adalah yang Cs. Dia sampai 6 kulit gitu. Di sini kesimpulannya ini, jarak elektron valensi dengan inti atom semakin jauh sehingga jari-jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin besar, sehingga Cs tadilah yang paling besar. Kalau kecenderungannya dalam satu periode, kita ambil contoh misalkan ada K, Ca, Ga, sama Br. Ini nanti jari-jari yang paling besar itu adalah yang kalium, karena dia kalau dalam SPU, kalau periode itu semakin ke kiri, dia semakin besar. K terletak yang paling kiri di antara keempat unsur ini. Kesimpulannya adalah kalium memiliki jari-jari atom yang lebih besar daripada kalsium, dan kalsium lebih besar daripada gallium. Gallium lebih besar dari bromin. Gitu. Untuk unsur-unsur transisi atau elemen-elemen transisi, yang mana transisi itu dia adalah golongan B. Golongan B ini dia sedikit membingungkan karena ada orbital 3D-nya gitu. Kesimpulannya ini, elektron 4s berada pada luar atom dan menentukan besarnya atom, sehingga orbital 3D-nya berada lebih dekat dengan nukleus daripada 4s yang berperan sebagai penghalang gitu.
Untuk elemen-elemen transisi ini, jari-jari atomnya dia hampir seluruhnya sama. Lebih detailnya kita lihat dalam tabel nilai jari-jari atom. Ini kita bisa bandingkan. Nah, mulai dari ini ada lantanum, ini adalah logam tanah Jawa, beberapa logam tanah Jawa yang kita bahas di nanoteknologi juga. Berarti kan yang sudah kita bahas tadi, ada beberapa jari-jari atom. Dalam SPO itu ada kecenderungan semakin ke kiri dan ke bawah semakin besar. Artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kok jari-jari atomnya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Di sini disebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu jumlah kulit atom, yang kedua muatan inti atom. Jumlah kulit atomnya, kalau semakin banyak kulit atomnya, kulit atom berarti jari-jarinya semakin panjang. Jelas, tadi sudah kita bahas juga antara periode 1 sama periode 4, nanti ini periode 4 lah yang semakin besar karena jumlah kulitnya dia 4 kulit, yang satu adalah 1 kulit, sehingga periode 4 atau kulit 4 ini yang memiliki jari-jari atom yang lebih besar. Sedangkan untuk muatan inti atom ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama tadi seperti yang sudah kita bahas, semakin ke kiri dan ke bawah itu dia semakin besar. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan muatan intinya semakin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat, sehingga jarak elektron kulit terluar dengan inti semakin dekat, artinya semakin kecil. Untuk satu golongan ini berarti dalam satu periode dari kiri ke kanan. Kalau yang nomor 3 ini dalam satu golongan semakin ke bawah. Kalau semakin ke bawah berarti kesimpulannya adalah ini. Jumlah muatan inti semakin banyak, sehingga jarak elektron kulit terluar terhadap inti makin jauh, artinya jari-jarinya semakin besar. Kalau tadi dalam satu periode ini semakin ke kanan berarti dia semakin kecil. Sama halnya dengan poin 1 ini tadi, kan semakin ke kiri kan dia semakin besar, artinya semakin ke kanan semakin kecil. Kalau yang poin 3 ini semakin ke bawah dia semakin jauh, artinya semakin besar, sama dengan nomor 1 gitu. Kemudian kita sudah latihan soal.